Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan subuh kali ini Allah takdirkan kita semua dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian ahad pada subuh. Dan di kesempatan subuh kali ini saya ditakdirkan kembali untuk berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu dalam rangka menghayati sebagian ayat-ayat Allah serta hadis Rasulullah SAW. Sebab bagaimanapun juga bapak ibu sekalian, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua adalah berpeganglah kalian kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itulah Bapak hadirin, Bapak Ibu sekalian, di setiap saat kita dituntut untuk mentadaburi, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita membacanya, kemudian kita memahami kandungan yang ada di dalamnya, dan yang ketiga tentu kita mengamalkannya. Tiga hal inilah yang tentunya usaha kita untuk berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Membaca sudah biasa kita lakukan. Mungkin kita bisa jadi punya targetan setiap hari, bisa jadi kita membaca Al-Quran 1 juz. Bisa jadi kita punya targetan hanya beberapa ayat dalam setiap harinya. Tapi itu sudah kita lakukan dalam hal membaca. Namun tidak cukup hanya membaca, tapi perlu kita menghayati isi yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah hudan nas, petunjuk bagi kita. Bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk kalau kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya? Ibarat orang yang ditujukan kepada suatu tempat, tetapi ia tidak pernah mau melihat dan mau memahami apa petunjuk yang harus dilakukannya ketika ia disuruh untuk pergi kepada satu tempat. Tentu yang terjadi adalah kesalahan, bahkan kesesatan dalam perjalanan itu. Tetapi sebaliknya ketika seseorang itu diberikan tugas untuk pergi kepada satu tempat, tapi dia sangat patuh kepada aturan atau petunjuknya, tentu dalam perjalanannya dia tidak akan salah yang dituju, bahkan tidak akan ada kesesatan. Begitu pula Al-Quran yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kemudian kandungannya itu Bapak sekalian la raiba fihi, tidak ada keraguan. Karena Al-Quran langsung turun dari Allah melalui utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Sekalipun perihal Al-Quran, semenjak dahulu ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang-orang kafir utamanya yang berpaling dari peringatan Allah melalui Rasulnya, melalui wahyunya. Mereka berpaling. Bahkan Rasul pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah terkait dengan kaumnya yang mereka mengabaikan, mereka tidak mempedulikan Al-Quran yang terturunkan kepadanya. Bahkan yang terjadi adalah
tuduhan-tuduhan miring yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkarinya. Apa tuduhannya? Wahyu Quran yang dibawa oleh Muhammad itu tiada lain adalah omongan belaka. Wahyu yang diturunkan oleh Muhammad tiada lain adalah dongengan, bahkan perkataan dusta. Itulah celaan-celaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah memberikan hiburan, memberikan motivasi serta menghibur Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya apa yang diperbuat oleh mereka yang mengingkari Al-Quran kepada Rasulullah, mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan kerugiannya tidak hanya di dunia, yang lebih mengeri lagi adalah di akhirat. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, inilah yang tentunya harus menjadi perhatian untuk kita semua, karena kita punya tugas untuk membaca, memahami, serta mengamalkannya. Berapakah ayat-ayat yang sudah kita baca? Berapa suratkah yang sudah kita baca? Bahkan berapa surat dan ayat yang telah kita hafal? Lalu pertanyaannya, sudahkah kita memahami kandungan yang ada di dalamnya? Atau sudahkah kita memahami kemudian kita mengamalkannya? Tentu ini kembali kepada kita semua. Karena bagaimanapun juga tadi dikatakan bahwa Quran adalah hudan, petunjuk bagi kita umat manusia. Di Quran itu hudal linnasi, kemudian Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi umat manusia secara umum, secara menyeluruh, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi manusia Al-Quran memberikan peringatan terkait dengan kehidupan yang sedang dilaluinya, Al-Quran kepada orang-orang bertakwa mengingatkan jangan sampai lalai terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah tidak sedikit kelompok manusia yang meragukan terhadap Al-Quran. Bahkan dengan sengaja Allah abadikan keraguan-keraguan sekelompok orang terhadap Quran, terhadap syariat, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan satu ayat Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Ini merupakan gambaran yang sengaja Allah abadikan agar menjadi ibrah, pelajaran bagi kita sekalian, di mana sekelompok orang menyangka bahwa dirinya diciptakan oleh Allah itu abasan, tanpa tujuan, tanpa maksud. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kalian menduga, mengira diciptakannya oleh Allah abasan, tanpa tujuan, tanpa maksud, tanpa ketentuan, tanpa aturan? Nah, itu diabadikan oleh Allah dalam bentuk pertanyaan yang tentunya tidak perlu ada jawaban. Hanya Quran ketika diturunkan, aturan Allah ketika ditetapkan, masih ada sekelompok manusia yang menyangka dirinya diciptakan oleh Allah tiada lain adalah abasan, bersenda-gurau, bermain-main, tanpa tujuan, tanpa maksud. Padahal jelas Allah menciptakan manusia adalah ada tujuannya, ada maksudnya. Apa tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah di surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Nah, itu tujuan utama dan pertama adalah menyembah Allah. Makanya orang yang menyembah Allah, orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang menghambakan diri kepada Allah, disebutnya adalah abdun, hamba, yang tugasnya al-ubudiyah. Kita semua adalah abdun. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun oleh Allah disebut dalam beberapa ayat sebagai abdun. Misal, ketika kita lihat di surah Al-Kahfi ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran
Allah tidak menyebutkan ala rusulihi, ala nabihi, tapi ala abdihi, kepada hambanya. Tidak menyebut rasul, tidak menyebut nabi, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun adalah abdun, hamba yang tugasnya menghambakan diri kepada Allah. Ya, itu ketika turun Quran, ya, ketika wahyu turun ala abdihi, kepada abdun, kepada hambanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapat tantangan dari orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran, lalu Allah memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW dengan memberikan mujizat, yaitu mujizatnya Al-Quran, untuk memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Kan gitu di surah apa itu? Al-Baqarah, di ayat yang keberapa? 22 ya, tidak salah. Fa'tu bisuratin min mislihi wa uswada wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina. Kalimatnya lagi ala abdina. Abdun lagi Pak yang disebutnya. Tidak ala rasulihi, tapi ala abdina. Tidak ala rusulina, tapi ala abdina. Abdun yang merupakan sebutan bagi seorang manusia. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW disebut abdun. Ketika orang-orang meragukan kepada Quran, atau wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina, ketika kami datangkan Al-Quran yang ditujukan kepada hamba kami, lalu orang-orang mengingkarinya, faktu bi suratin min misli, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Cing panginkeun sasurat juga kieu gitulah. Tantangan kan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Nah, yang menariknya di dalam ayat itu sebutannya abdun kembali, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang hamba yang tugasnya al-ubudiyah, yaitu menghambakan kepada Allah. Satu lagi contoh yang lain, di surah Al-Isra, di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimatnya abdul lagi, bi abdihi. Ketika Mi'raj, Rasulullah Isra Mi'raj, sebutan dalam ayat itu abdun kepada Rasulullah SAW. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa sebutan-sebutan manusia di dalam Al-Quran itu ada al-insan, ada an-nasu, kemudian ada duriyatul adam, ada bani adam, dan yang paling luar biasa abdun. Ketika sebutan itu abdun, hamba, makanya oleh Allah dipanggil secara menyeluruh kepada umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, ubudu. Nah, kalimat ubudu seakar kata dengan abada ya'budu, artinya menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian karena kita pun termasuk abdun yang tadi sebagian manusia menduga bahwa dirinya diciptakan oleh Allah tanpa tujuan. Padahal Quran sendiri memberikan jawaban, liya'buduni. Kalian tugasnya tiada lain adalah menyembahku, kata Allah. Makanya abdun tugasnya al-ubudiyah, artinya menyembah, mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika seorang abdun mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang tadi al-ubudiyahnya, ibadahnya itu, dia bisa menunaikan al-ubudiyah karena dengan 3 hal. 1, sadar dan yakin. Mengapa ia harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang kuasa, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang melebihi di atas kekuasaan Allah. Itulah adalah seorang abdul. Ketika dia sadar menyembah kepada Allah, karena dia sadar bahwa sesungguhnya Allah yang maha kuasa, tidak akan ada yang melebihi atas kekuasaan Allah. Nah, itu Pak yang paling utama. Jadi kekuasaan dengan menyembahnya, dengan mengabdinya, bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah, maka tiada lain pengabdiannya hanya kepada Allah. Dan ini saya teringat juga dengan kisah Ashabul Qaryah. Kalau Bapak lihat di surah Yasin ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30.
Ayat itu menceritakan tentang Ashabul Qaryah. Para mufasir memberikan penjelasan, Ashabul Qaryah itu adalah negeri Antioquia. Suatu negeri yang di sana mereka sudah jauh dari moral manusia, tidak punya keyakinan yang sesungguhnya, maka datanglah dua utusan ke negeri Antioquia itu. Yaitu Isnaini, datang dua utusan. Tapi apa yang terjadi? Kedua utusan, para ahli tafsir menyatakan ini utusan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan utusan Allah yang tidak disebutkan namanya. Tapi umumnya para ahli tafsir menyatakan itu adalah utusan Nabi Isa yang ditugaskan untuk dakwah kepada Ashabul Qaryah. Nah kemudian ketika datang dua utusan yang ke sana untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, apa yang terjadi? Fakadzabuhuma, mereka mendustakannya, mengingkarinya. Duaan sumping kadinya ke tempat kahiji negeri, tapi diingkari, didustakan seruannya itu. Fa'ajajna bisalis, kemudian ditampilkan, didatangkan lagi yang ketiga untuk memperkuat dakwah. Apa yang terjadi? Masih tetap mereka mendustakannya. Jadi dua didustakan, ditambah dengan satu utusan lagi didustakan dan diingkarinya. Bahkan Bapak sekalian, sampai mereka menyatakan Ashabul Qaryah qalu inna tatayyarna bikum la ilam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum mina azabun alim. Mereka dengan tegas menyatakan, "Hei, kalian datang ke negeri kami membawa sial, sehingga kami menjadi, kehidupan kami menjadi carut marut, menjadi kacau dengan kehadiran tiga utusan itu." Jadi menyalahkan. Inna tatayyarna bikum. Lalu dia mengancam penduduk negeri itu, la ilam tantahu lanarjumanakum, kalau kalian tidak berhenti menyampaikan dakwah kepada kami akan rajam kalian. Rajam adalah merupakan bentuk simbol pembunuhan. Timbul gitu. Kerajam, merajam itu timbul ke batu. Wala yamasanakum min azabun alim, atau kami timpakan siksaan yang sangat pedih. Itu ancamannya, Pak. Jadi ketika memang konsekuensi dakwah itu seperti demikian. Ismail Haniyah Allahu yarham dibunuh dan tidak tahu tempat pembunuhannya itu tidak jelas. Sok bapak ayah kabar fotona minimal kan ketika bom, mau dibom kan ketika puing-puing ayah kehancurannya, ada keruksakannya. Ini tidak ada. Entah itu enggak memang tidak disebarkan beritanya. Kan dia itu tokoh Hamas yang punya giroh yang tinggi untuk menyelamatkan dan memerdekakan bangsa Palestina, dan itu ada berkonsekuensi dakwah dia dari sisi kemanusiaan, dari sisi keyakinan. Dari sejak dulu dia sudah ikut untuk dibunuh. Baru kejadiannya di bulan di akhir bulan Juli ya, tanggal 31 Juli kemarin, dibunuh pada saat mau menghadiri pengukuhan Presiden Iran di tempat penginapannya. Makanya terjadi banyak teka-teki, siapa yang membunuh, Israel atau siapa? Tapi yang jelas puing-puing kehancurannya tidak diperlihatkan. Nah dibom, nah ditembak, nah diracun. Itu konsumsi dakwah. Dakwah dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar pasti akan beresiko seperti itu. Tapi karena yakinnya kepada Allah, karena kadar-kadar Hamas itu dari mulai Syekh Ahmad Yasin, kemudian selanjutnya tahun 2004 itu Syekh Ahmad Yasin kan wafat, dibunuh, dibom. Sekarang 2024, 20 tahun yang lalu Ismail Haniyah kadernya wafat juga. Nah, ini luar biasa kan konsekuensi dakwah seperti itu. Nah, tadi kembali lagi ke ayat tadi yang sebagai gambarannya, bahwa surah Yasin pun memberikan gambaran kepada kita. La ilam ketika kalian tidak berhenti, lanarjumanakum wala yamasanakum min adabun alim. Jadi ketika satu penduduk negeri yang sudah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, sudah tidak mau berubah, maka yang ada adalah mereka akan selalu memberikan ancaman kepada orang yang memberikan nasihat-nasihat. Orang-orang yang akan menunjukkan kepada kebenaran pasti akan memberikan ancaman. Ya, makanya sekarang berita yang terbaru, konon kabarnya Amerika sudah mulai mendarat pasukannya untuk siap-siap karena khawatir terjadi perang antara Iran dengan
Israel gitu ya. Sok jual saya gitu. Berarti kan skenario apa di sini? Gitu kan. Maka gambarannya apakah terjadi perang dunia sekian dan sebagainya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi. Makanya saya teringat tadi dengan kisah Surah Yasin tadi, ketika menyampaikan seruan pasti akan selalu ada ancaman, termasuk ketiga utusan itu diancam oleh penduduk negeri itu. Lalu dijawab oleh ketiga utusan itu, mereka mengatakan, kami datang ini tidak membuat kesialan kalian, justru kalianlah yang mendatangkan kesialan. Jangan pernah menyalahkan kami, kata para tiga utusan itu, Pak. Terus tetap diancam dengan pembunuhan. Bapak sekalian, di surah itu, di ayat yang ke-13 sampai 20 itu, lalu Allah dengan tegas memberikan gambaran. Dari sekian jumlah penduduk negeri yang mengingkari, yang mendustakan utusan-utusan yang datang untuk menyelamatkan keyakinan kemanusiaan mereka, dari sekian banyak orang ada yang terpikat hatinya. Siapa yang terpikat hatinya itu? Maka digambarkan dalam ayat selanjutnya surah Yasin itu, waja'a min aqsal madinati rajula yas'a. Ada seorang laki-laki yang ia hidup di pinggiran kota, di sisi kota gitu ta. Padahal anu di dakwah itu orang-orang kota. Inohong gegedean kota gitu ya, pemangku kota. Dia ada di pinggiran kota yang terdengar dakwahnya para tiga utusan itu, terdengar oleh orang itu. Mendengar bahwa ketiga utusan itu diancam akan dibunuh, maka orang itu yang ada di pinggir kota datang bergegas segera pergi ke tengah kota. Mufasir menyatakan bahwa orang itu diberi namanya adalah Habibun Najjar. Maka seorang Habibun Najjar itu mengatakan kepada kaumnya, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, bahwa ketiga utusan ini datang kepada kalian untuk menyampaikan kebenaran. Malam yas'aluhum ajron, tidak pernah mereka meminta upah, balas jasa, mereka murni menyampaikan kebenaran. Wahum muhtadun, mereka menunjukkan kebenaran kepada kalian. Kenapa kalian ancam? Kenapa kalian usir? Kenapa kalian caci? Kemudian sebagainya. Kenapa? Jadi ayang anu seorang. Jadi dari sekian jumlah manusia negeri Antioquia, hanya satu orang yang terpikat oleh dakwah itu sendiri. Bari tadi orang pinggiran. Datangnya ke kota mengingatkan kaumnya gitu. Nah itu ya. Jadi ketika mengingatkan kepada kaumnya bahwa orang-orang tiga utusan ini datang tidak meminta upah kepada kalian, wahum muhtadun, justru memberikan petunjuk kepada kalian. Kemudian terus menyampaikan nasihat-nasihatnya sampai ia mengatakan, wa ma liya la'budul ladzi fatarani. Apakah pantas kita tidak menyembah kepada yang telah menciptakan kita? Nah, baru dia mulai memperlihatkan kebenarannya. Jadi kebenaran itu menjadi kekuatan dan keberanian. Sampai menyatakan, wa ma liya la'budul ladzi fatarani. Pantaskah tidak menyembah kepada yang telah menciptakan kita? Atahidu min dunihi alihah. Malah kalian menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian sembah. Nah ini di sini kata kuncinya, keterkaitan dengan abdun dan ubudiyah tadi. Wa maliya la'abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un atahidu min dunihi alihah. Begitukan karengse. Tapi Bapak sekalian, seorang Habibun Najjar lalu mengumumkan kepada kaumnya, padahal dia bukan utusan, orang yang sudah terpikat hatinya dengan dakwah. Lalu mengumumkan kepada kaumnya dengan menyatakan apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku telah beriman, maka dengarkanlah omongan aku ini. Wah, pengumuman apa? Bahwa dia telah beriman kepada Allah, beriman kepada ajakan dari para tiga utusan tadi. Diumumkan, dibewarakan di depan banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Tetap pada akhirnya seorang Habibun Najjar itu dibunuh, ditimbul, dugikeun ka mautna. Nah ini kan sebuah gambaran, Pak. Jadi ketika dia menyembah kepada Allah, kemudian keyakinan itu diumumkan di depan banyak orang, yang orang-orang itu mengingkarinya, mendustakannya, maka berkonsekuensi akhirnya dibunuh.
Tapi luar biasa ketika dia wafat, digambarkan dalam surah Yasin itu, qila dukhulil jannah, dia masuk ke surga. Ya laita qaumi ya'lamun, kalau sekiranya kaumku tahu bahwa aku ini ada di surga. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang melakukan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, meskipun ketika di dunia dicibir, disiksa, diancam, bahkan dibunuh sampai terbunuh, mereka kalaulah tahu bahwa aku saat ini berada di tempat yang sangat luar biasa, pasti mereka akan mengucap urama kabita, jika nanti tidak akan menyalahkan apa yang saya ucapkan itu. Qila dukhulil jannah ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muqarrabin. Ujung ayat selanjutnya, qadituna ya hasratan 'alal ibad. Orang-orang yang pernah termasuk yang membunuhnya menyesali, Pak. Menyesalinya, aduh kaduhung baheula nya. Kitu tah bahasa kitu. Nah, intinya Bapak sekalian, ketika kita seorang abdun yang tugasnya adalah al-ubudiyah tadi, ya, kemudian orang mah ayeuna tempat anu tenang, nyaman, bukan tempat yang konflik, bukan tempat yang masih diancam, nyaman kita mah gitu. Kita mah hanya al-ubudiyah ya enak mah gitu. Ibadah jeung ibadah ya. Bukan berarti menafikan urusan-urusan dunia, tidak. Jadi artinya tugas utama kita betul al-ubudiyah itu semakin tumaninah, semakin nyaman. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang al-ubudiyah tadi, ya, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sadar, yakin ada yang Maha Kuasa. Dengan yakinnya kepada yang Maha Kuasa, maka ia senantiasa menyembah, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu. Yang keduanya adalah bahwa orang yang al-ubudiyah itu tiada lain adalah mereka yang sadar dan meyakini akan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Mangpirang-pirang kanikmatan aya di diri urang. Kalau mau dihitung-hitung maka cek Allah laku suha moal kahitung. Nah, ketika kita sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi kalau nikmatnya nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat iman saya, merasa nikmat dengan menjalankan syariat Allah. Nikmat iman itu kita yakin dengan apa yang kita perbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Nikmat iman kita meyakini bahwa ada hari pembalasan. Wah, kemudian nikmat Islam, karena Islam punya syariat, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat dengan penuh kehusuan. Ketika kita khusyuk, begitu nikmat kita menjalankannya. Nah, oleh sebab itulah banyak nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, lalu kita sadar akan nikmat itu, maka yang muncul adalah al-ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, lalu tidak berterima kasih kepada yang Maha Pemberi nikmat, maka kecil sekali untuk al-ubudiyah, artinya untuk menghambakan kepada Allah. Kecil sekali peluangnya, karena dia tidak menyadari bahwa nikmat teh di Allah. Jangan sampai seperti si Qarun, dia punya kenikmatan yang luar biasa terkait dengan dunia, tapi dia mengaku bahwa segala yang ia peroleh itu semata-mata karena kepiawaian dirinya, kepintaran dirinya, kehebatan dirinya. Tidak ada yang terlibat pada dirinya, termasuk dia tidak mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Nah itu kan, Qarun itu kan begitu pengakuannya, maka dia dibinasakan ke Allah gitu. Nah kemudian yang ketiga, bahwa al-ubudiyah yang merupakan sifat dari abdun, yang ketiga adalah dia berharap mendapatkan balasan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, dan dia mendapatkan balasan saat dia meninggalkannya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga aturan Allah di dalam Al-Qur'an, lamun teu dilarang diparentah, hanya dua. Jadi secara pasti di dalam Al-Quran mun teu diparentah dilarang. Dua hal itulah. Meskipun nanti yang namanya sebutan hukum itu dalam ilmu fikih kan banyak. Haram, halal, makruh, sunnah, kemudian mubah. Tetapi dalam Al-Quran itu hanya dua yang langsung Allah menegaskannya.
mun teu haram halal, mun teu parentah larangan sakitu. Maka ketika satu ketentuan hukum yang Allah tetapkan berupa perintah, maka tidak ada satupun orang yang menegosiasi dari perintah Allah untuk dirubah ketentuan hukumnya. Jadi naon gitu, jadi sunnah, jadi mubah, tidak. Ketika Allah perintahkan, aqimus shalah, salah satu contohnya. Kenapa salat itu di dalam ayat itu perintahnya hanya aqimu, dirikanlah salat, bentuk perintah. Sisi bahasa adalah fi'il amr, bentuk perintah, kata kerja yang diperintahkan. Dirikanlah oleh kalian salat. Berbeda halnya dengan saum, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian saum. Nah, karena salat itu didirikan. Oleh karena itu, karena salat didirikan oleh Nabi, disebutnya umududin, tiangnya agama. Salat itu. Tapi saum perintahnya, kewajibannya disebutkan kutiba, diwajibkan. Gitunya, diwajibkan, dituliskan, dicatatkan, merupakan bagian dari kewajiban. Nah, jadi ketika Allah perintahkan itu semua, kita sebagai hamba yang tugasnya al-ubudiyah hanya menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita dengar, kita taat. Nah, karena aturan dan ketentuan hukum Allah sudah tegas, jelas, yang tidak bisa dirubah lagi, apalagi menyangkut yang haram. Ya, nah kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak sekalian, ada syariat yang secara mutlak oleh Allah haramkan. Jadi tidak perlu lagi kita rubah digali lagi, dipatoin lagi, kalau haram atas haram ya gitu. Namun Qurannya sudah menyatakan demikian. Misal, ketika para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal, kelompok Ansor yang lainnya, melihat kehidupan masyarakat yang sudah rusak ketika awal-awal Islam, kehidupan masyarakat Arab, kebiasaannya sehari-harinya muntah mabok judi, itu awalnya. Kan Umar gitu termasuk pelaku gitu, mabok judi, karena itu masyarakat jahiliyah. Tapi ketika mereka melihat siga kieu wae kahirupan teh, akhirnya datang kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasul melihat kondisi masyarakat sapopoe teh kieu muntah mabok jarudi. Gitu sehari-hari nanti kegiatan nanti. Itu masyarakat Arab yang digambarkan oleh sejarah, kemudian sebelum syariat pengharaman itu. Nah, ketika mereka bertanya kepada Rasul, Rasul tidak memberikan jawaban. Tapi yang langsung memberikan jawaban itu Allah. Turunkan wahyu kepada Rasulullah, surah Al-Baqarah ayat 218. Ketika pertanyaan terkait dengan khamar, arak, kemudian maisir, judi, jawabannya langsung Allah menurunkan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil khamri wal maisir, tentang arak dan judi. Karena Bapak sekalian, memang proses pengharamannya itu bertahap. Tayyudu finalisasi namun iya kan ayat 19 surah Al-Baqarah. Tapi yang sebelum-sebelumnya, ketika mabuk ada kebiasaan minuman sehari-hari mereka, lalu Allah berikan ketika ada orang yang orang yang mabuk kemudian sholat di baheula, sholat itu sudah ada kan lebih dulu syariatnya. Sholat tapi dalam keadaan mabuk, dia kehilangan kesadarannya. Ketika sholat macana ngaco, baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Umar keur mabok, a'budu ma ta'budun. Anu kadana la'budu, aku tidak akan menyembah hai orang kafir apa yang kalian sembah. Tapi karena dibawa pengaruh alkohol, arak, ia mengatakan a'budu, aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Maka turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuknya salat kene walawanya. Gitu. Nah, artinya apa? Jangan mendekati. Akhirnya kan apa yang terjadi? Salah baca. Pilih kisah huruf, Pak. Hilang huruf la-nya. Tapi karena dia tetap jadi pengaruhnya kan besar. Lu kadang menyatakan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kusabab sedang tidak sadar,
katinggalkeun kapicen talana terjadi albudu. Nah itulah maka turun ayat itu, tidak boleh mendekati sholat, terjadi perkelahian di antara para sahabat, maka turun lagi ayat untuk menetapkannya. Baru nukatilu ieu sakel anu surah Al-Baqarah 218. Allah mengatakan qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min abihima. Dosanya lebih gede tibatan manfaatnya. Kenapa ada kalimat manfaat? Bapak sekalian, utamanya judi di masyarakat Arab saat itu, orang yang berjudi itu mereka itu terhormat. Orang judi terhormat. Nah, di antara permainan judi, makanya apakah maisir masih ada saat ini? Perjudian itu, nah ada, karena judi pada saat itu sebelum wahyu Allah turun, penetapan pengharamannya itu, mereka itu biasa cara judi nanti mencit onta, menyembelih satu ekor unta, kemudian onta daging unta itu dibagi sekian, ada yang 28 bagian, ada yang 10 bagian, kemudian mengambillah 10 busur anak panah, ya. 10 anak panah, kemudian 10 busur anak panah itu diberikan nama apa? 7 diberikan nama sesuai nama dan bagiannya masing-masing. Amun nama ieu 28 bagian daging, lamun ieu 10 bagian daging, ada 3 busur anak panah yang tidak diberikan nama dan kosong dari bagian daging unta itu. 10 itu dimasukkan ke dalam keranjang, dikocok, kemudian seorang ngambil. Kalau disebutkan namanya anu dapat 28 bagian, lalu dia mengambil bagiannya itu. Ngambil lagi, dia nggak ada namanya, kemudian ada 10 bagian, dapat bagian itu. Tapi ketika ada orang yang mengambil anak busur panah itu, tidak ada namanya, tidak ada bagiannya, dia harus menanggung bahkan membayar unta yang sudah dibayar itu. Jadi unta saga unta itu dibayar oleh dirinya. Karena apa? Karena dia mendapatkan jong gitu ya, kosong. Maka bayar. Lalu bayar etala, anu lain mah untung we. Makanya dibagikan di antaranya daging unta itu kepada orang-orang miskin. Itu yang disebut wa manafi'u, bermanfaat. Gitunya. Tapi anu kalah harus bayar. Dia harus membayar unta, harga unta yang telah disembelih itu. Itulah yang disebut dengan maisir, perjudian. Saat pada saat wahyu itu sebelum turun. Maka ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah, dikatakan kepada dalam ayat itu, qul fihima ismun kabir, bahwa yang namanya arak, yang namanya judi, ismuhuma akbaru min nafihima, dosanya lebih gede tibatan manfaatna, malah mati aya manfaatna. Maka kenapa judi, khamr dan maisir ini disandingkan dalam ayat itu? Kenapa? Karena dua pekerjaan ini melenyapkan. Mabuk menghilangkan akalnya, judi menghilangkan hartanya. Maka dua ini, maka orang masyarakat Arab untuk mabuk, judi. Mabuk, judi, mabuk itu pegawaiannya deh. Maka ketika ditetapkan ketetapan hukum, yang mengharamkannya itu bukan Rasulullah, tapi Allah langsung. Maka keharamannya mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat yang punya kebiasaan seperti itu meninggalkan stok arak anu disimpan ke sabaraha bulan ka payu dipikeun. Kemudian perjudian ditinggalkan ketika Quran itu sudah turun kepadanya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah maisir masih ada saat ini? Judi, apakah khamar masih ada? Masih. Padahal turun wahyu itu 15 abad yang lalu. Tapi maisir, perjudian, apalagi saat ini zamannya digital, online kan. Judi online Pak yang meresahkan, yang merusak saat ini. Saya baca dalam satu berita, Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar transaksi judi online sampai 2,8 triliun. Kabayang 2,8 triliun ke masyarakat Jawa Barat cukup lah, nggak dibagikan teh gitu. Iya, transaksi judi naik itu Pak. Sudah terindikasi pelakunya ada, tapi kenapa belum juga diselesaikan?
Ini provinsi terbesar di Jawa Barat, isi orang Jawa Barat. Nuka di belah mana paling terbesar, pokoknya Jawa terbesar. Nuka 2 DKI, nuka 3 Jawa Tengah, kaopat Jawa Timur, kalima Banten. 5 provinsi terbesar transaksi judi online. Kan Kapugor Pak imut aya Orkas, SB gini Kapugor nalo gini. Jadi lamun masang malam Jumat, malam Kamis, masang kasih ke agen kita kalau dipantau bumi teh nomor sekian anu keluar gitu nya. Emot si menuju alih sok ningalikeun nu ka ditu teh. Jadi nepikeun ka saking ku hayangna beunghar gitu eta teh. Dukeun ka menta-menta kan. Dia cari wangsit, cari naon supaya dapat. Jadi ramalan-ramalan saat itu kan banyak terjadi. Ngimpi naon, ngimpi sipulan, oh diramal, oh kieu dihitung jadi angka, keluarkan angka ieu pasang di nomor sekian. Itu perjudian sekarang lebih canggih. Teka tingali gitu bungkuleukeunana, margi bisa dina HP. Uniknya Bapak sekalian, perjudian online ini tidak hanya ada yang mulai anak remaja, anak SD Pak. Karena judi dengan game, ketika dia punya modal 100.000 pasangkan, kemudian dapat untung 200, kan itu biasa mancing lah. Dapat keuntungan 200 meningkat. Cenah orang pasangnya 200 kamari masang 100 jadi 200, mun 200 jadi 400. Terus saya menang deui, kan ketagihan. Itulah tekniknya seperti itulah bandar judinya. Keempat kelimanya dia kalah, tidak akan pernah menang lagi. Nah ini kan bahaya. Padahal pengharaman judi itu bukan fatwa ulama, Allah langsung. Dan itu terjadi 15 abad yang lalu. Tapi praktek-prakteknya masih ada. Bahkan yang saya sedih, inilah yang saat ini sedang terjadi menyangkut judi online yang pelakunya dari mulai anak sampai orang dewasa. Yang terjadi apa? Kehancuran. Mulai beunghar judi gitu. Bahkan dia sudah meninggalkan fitrah manusianya yang harus bekerja sesuai dengan proses tahapannya. Nyapanya ada apa kapan terjadi langsung naon heula kan proses bertahap. Siklus kehidupan kan begitu. Nah, inilah Bapak sekalian yang menyebabkannya mental pendidikan Indonesia rusak dengan adanya judi itu. Karena yang terjadi adalah hayalan, hayang beunghar. Kabeh geus hayang beunghar, ngan carana gitu. Tidak ada yang kaya raya dengan cara seperti itu. Kalaupun ada, hanya sesaat itu pun hancur lagi karena ya tidak barokah. Padahal prinsip Islam, rumus Islam terkait dengan kehidupan kasab ya dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian sabar untuk mendapatkannya. Ujuk-ujuk. Tapi judi makan tidak ada kesabaran. Langsung masang sakieu yang menang sakieu. Masang sakieu yang menang sakieu. Tapi kalau rumus dalam kasab itu kan yang pertama adalah kesabaran. Proses tidak dagang kan gitu, alitilah terus ningkat, bekerja dari tahap kecil bikin kan bisa jadi pejabat kan gitu prosesnya. Itu siklus kehidupan. Nah, inilah Bapak sekalian yang mengerikan adalah saat judi online tidak ditutup, ya masih beraktif gitu. Ini korban-korbannya mereka teh ngadu ka saha adalah tepat ngadu tentang judi mah bongana bet maliluan kan gitu. Jadi kan ketika ada kasus ketika seseorang sudah penipuan dengan unsur judi online, kemudian orang-orang yang kalah itu mengadu gitu. Cek sebut kudu ngadu, bongana bet maliluan atuh. Dan gitu mah. Ya, makanya pantas kan? Dia akan emosi, akan marah, ada kebencian, bahkan bisa jadi permusuhan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan Pak bahwa yang namanya judi, mabuk-mabukan, eta teh cek Al-Quran nama innama yuridu, khususnya judi, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakum adawata wal bagdoa, bahwa sesungguhnya setan menginginkan terjadi permusuhan dan pertengkaran, kebencian di antara kalian fil khamri wal maisir dengan sebab arak dan judi. Menyebabkan judi teh bisa nimbulkan kebencian, sebab eleh wae ambek ka si eta. Bisa jadi permusuhan, perang kan karena kalah terus. Itu karena setan.
Dan yang lebih mengerikan lagi, wayusoddakum an dzikrillah, menjauhi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang judi, orang yang mabuk, yang mau ingat ke Allah, bukti ngalakukeun anu dilarang. Justru orang yang melakukan itu berarti dia tidak ingat kepada Allah. Mana buktinya? Habis ngalakukeun. Kalau dia ingat kepada Allah, tinggalkan, karena itu sudah diharamkan. Kemudian wa anis sholat, meninggalkan sholat, wahum muntahun, bahkan mereka berhenti dari itu semua. Ngeri kan? Nah ini Bapak sekalian yang harus jadi perhatian untuk kita semua, bahwa geningan anu paling bahaya ini saat ini. Kesbugu arahmanya dalam bentuk-bentuk akan lebih canggih kan aya nama narkoba dan sejenisnya. Wah, semakin luar biasa dan tidak pernah habis salah satu ada. Tidak pernah tuntas. Sanajan geus beunang geus kumaha aya deui muncul deui. Judi pun situ muncul deui. Maka inilah dua penyakit masyarakat yang akan merusak, karena arak merusak akal sehat, judi menghilangkan, melenyapkan harta bendanya. Dan yang berbahaya tadi, bahayanya virus yang paling berbahaya adalah hilangnya mental pendidikan. Itu pendidikan jadi ini karena dari sekolah teh diajar teh supaya kita lebih bisa memilih, kemudian melalui proses kan orang yang berjudi mesti memakai pendidikan. Pokoknya mah khayalannya menang gede, menang untung, menang kekayaan. Apapun caranya, apapun prosesnya. Padahal di antara keterangan Rasulullah SAW menyangkut pertanyaan saat kita dihisab oleh Allah, di antaranya wa an malihi, tentang harta, min aina tasaba, dari mana kau memperolehnya, wa fima anfaqahu, dibelanjakan di jalan apakah harta yang telah engkau peroleh itu. Itu kan pertanyaan dari Allah nanti pada saat dihisab. Apakah harta yang kau dapat dengan cara halal atau haram? Kemudian ketika mendapatkannya dibelanjakan di jalan apa? Menghalang-halangi oleh untuk ibadah kepada Allah. Nah ini sebuah pertanyaan yang akan sampai kepada hamba-hamba Allah saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah oleh karena itulah bahwa ketentuan hukum terkait dengan haram, terkait dengan halal, itu sudah langsung ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa dirubah lagi oleh kita. Ya, kecuali kalau ketentuan aturannya masih bersifat dugaan, maka muncul fatwa-fatwa ulama masih sifat dugaan yang tidak ada dalam Quran secara saklek, bersifat dugaan, barulah itu dikaji oleh para ulama sehingga memunculkan fatwa ini, apalagi di zaman kekinian kan fatwanya sesuai dengan kondisi modern yang kontemporer yang saat ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, uhidaykan tadi, jadi tugas kita adalah al-ubudiyah, menghambakan diri ke Allah. Maka menghambakan diri kepada Allah itu tidak mengenal istirahat. Selama kita bernapas, kita punya kewajiban untuk selalu mengabdi kepada Allah. Surah Allah di Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu sampai kematian menjumpainya. Artinya kita tidak boleh cukuplah ibadah kesakiwe kayak nama badai mual ya, enggak seperti itu. Begitu kau maut gitu. Sampai akhir dari kepada kehidupan kita. Tidak bisa kita bapak mah kapan bekerja aya waktuna pensiun. Ibadah bahkan tidak ada pensiunna. Ibadah mah teu aya istilah pensiun. Rek kumaha wae ge ibadah mah terus bujang-bujang urang keur ayeuna saya teu sakit oge. Ibadah ka Allah mah tetep hasilakonan. Utaminakan salat. Salat itu adalah ibadah yang kita harus tetap melaksanakan meskipun kita tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk duduk. Tapi tetap hakikatnya udah dilaksanakeun. Kaifiat mah mangga we nyangakeun cek Allah teh, cek Rasul teh, kaifiat cara ibadah salat mah mangga nyangakeun kumaha mampuna, ngan eta hakikat salat tong ditinggalkeun. Kecuali ketika orang itu sudah tidak sadarkan diri atau memang sudah hilang kesadarannya, maka terangkatlah pena itu, artinya dia sudah tidak punya catatan lagi karena sudah kehilangan sadarnya. Apa kesadarannya alias ya mungkin pikun, bisa jadi gila dan sebagainya.
Itu yang termasuk kategori rufi al-qalam, diangkat pena, mau dicatat ku harus ya. Kan gitu banyak ada jamaah saya di sana rajin dulu itu, sekarang sudah pikun gitu. Jadi alamun tiap wet hayu orang Jumatan gitu, orang ngajak Jumatan ngalintan ai pablah Jumatan teh aya gitu. Kan karunya banyak. Terus waktu saum gitu. Hari saum mah ibuna teh tara ngiring cenah Ustaz. Malam lamun aya pang bala-balanya jauh sore teh cek tuang bala-bala gitu. Tapi amun buka pang hebohna cenah gitu. Cek syukuring dan ibu ting sabar eta rupi al-qalam tong dicaritakan gitu. Da eta main kahayana cenah. Gitu itu dicari kami abu bisa keheul udah waktu sholat teu sholat aya sholat nanyakeun wae ya itulah yang disebut dengan orang yang sudah pikun kan begitu banyak. Jadi dukikeun ka nyaleungan masih kena inget kana sholat tiba-tiba sholat sanajan teu ditunaikeun ge nganu sidik mah cek Nabi rufi al-qalam diangkat pena teh moal dituliskeun da dia mah sudah hilang kesadarannya. Nu dicatat mah anu juga urang ayeuna masih kena sadar tapi ninggalkeun dicatat eta mah hiji perbuatan dosa. Eta paminten Bapak sakadayeuna nya eta raos tos tabugeuna bangku. Aya nu bade ngalengkapan atawa anu bade taroskeun? Teu aya cekap atuh nuhun. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah simpuling teh silaturahim intina mah sanaos sataun sakali dina tiap hadiah teh tapi alhamdulillah ieu teh silaturahim kabo simpuling ka jamaah di ieu masjid. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala khilaf dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Atur nuhun Ustaz. Ustaz ini lagi. Apa ya? Assalamualaikum. Ya.